Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini guys? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Tuhan kalian semua masing-masing. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini kita bakalan ngebahas tentang hak-hak mantan istri pasca perceraian. Oke, perlu saya sedikit jelaskan, ada dua bentuk perceraian di Indonesia. Yang pertama, perceraian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang disebut cerai talak. Artinya seorang suami mengajukan permohonan talak kepada pengadilan agama untuk menceraikan istrinya. Yang kedua adalah cerai gugat. Artinya gugatan cerai yang dilakukan oleh istri untuk suaminya kepada pengadilan agama. Cerai talak artinya perceraian terjadi karena adanya permohonan cerai dari pihak suami untuk istrinya kepada pengadilan agama. Dan jika pengadilan dalam hal ini mengabulkan permohonan cerai talak suami tersebut, maka dalam hal ini istri dapat mendapatkan hak-haknya sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Yang pertama adalah nafkah mut'ah atau nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya sebagai bentuk penghibur akibat dari permohonan cerai talak suami kepada istrinya, baik berupa uang maupun harta benda. Yang kedua adalah nafkah idah, nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya dalam masa tunggu, biasanya 3 bulan atau bisa nyampe 100 hari, kecuali jika istri dalam keadaan nusyuz atau durhaka. Yang ketiga adalah nafkah mahdiah atau nafkah terhutang, artinya nafkah masa lampau atau nafkah yang dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sewaktu masih dalam ikatan perkawinan. Contohnya, suami selama dalam ikatan perkawinan lalai untuk menafkahi anak dan istrinya, sehingga istri dalam hal ini meminta bantuan atau berhutang kepada saudaranya atau ibunya, maka dalam hal ini mantan suami wajib membayar nafkah hutang tersebut. Yang kedua adalah jika mas kawin masih terhutang atau mas kawin yang belum dibayar atau mas kawin yang dijual oleh suaminya, maka dalam hal ini mantan suami wajib membayar mas kawin tersebut kepada mantan istrinya. Keempat adalah hadonah, hak pengasuhan anak. Jika biasanya anak yang di bawah umur 12 tahun, maka dalam hal ini masih menjadi hak ibu pengasuhannya tersebut. Namun apabila anak yang sudah di atas 12 tahun atau yang mumayyiz dan anak tersebut ingin tinggal bersama ibunya, maka dalam hal ini hak pengasuhan bisa jatuh di tangan ibu. Yang kelima adalah harta gonogini atau harta bersama. Harta gonogini dan harta bersama adalah harta yang didapatkan selama masa perkawinan, kecuali harta bawaan, harta waris, hadiah atau hibah dari orang tua. Itu tidak bisa dikatakan atau dikategorikan harta bersama. Dan harta gonogini juga bukan berbentuk harta benda saja, namun hutang piutang pun bisa dikategorikan harta bersama selama hutang piutang itu dilaksanakan atau selama masa perkawinan itu. Maka
Jika suami Anda adalah pecinta judol atau pecinta wanita yang mengakibatkan mereka harus berhutang selama masa perkawinan, maka hutang tersebut bisa dikategorikan adalah gonogini, yang pembayarannya bisa dibagi sama rata antara mantan suami dan mantan istri. Maka dalam hal ini pesan saya untuk para jomblo-jomblo yang belum menikah dan masih fokus sama karir kalian, tolong perbanyak investasi baik berupa tanah, tabungan, dan lain-lain sebelum kalian menikah. Karena harta yang didapat sebelum menikah itu tidak bisa dikategorikan harta gonogini atau tidak bisa dibagi dua. Itu mutlak punya kalian. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya masih banyak kekurangan. Jika ada saran atau kritik boleh di komen ya. Terima kasih.